Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kinerja Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Provinsi Papua Pegunungan, John Tabo dan juga Ones Pahabol. Gubernur dan wakil gubernur terpilih Kepulauan Bangka Belitung juga yakni Hidayat Arsani Heliana. Usai dilantik, kedua pasangan gubernur tersebut menyatakan siap bekerja dan menyelesaikan sejumlah masalah utama di wilayahnya masing-masing. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung digelar pada Kamis sore. Kedua pasangan yaitu John Tabo dan Ones Pahabol serta Hidayat Arsani dan Heliana dilantik setelah mereka menyelesaikan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung proses pelantikan dan pembacaan sumpah terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih yang turut disaksikan oleh anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan partai politik. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, saya berjanji. Saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur dan sebagai wakil gubernur, wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dan penanganan konflik KKB yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, penolakan terhadap program MBG terjadi karena program itu belum tersosialisasikan dengan baik. Sedangkan untuk penanganan konflik KKB, John Tabo akan menyelesaikan persoalan itu secara adat dan budaya, termasuk juga melakukan konsolidasi dan pendekatan terhadap masyarakat, pihak adat, serta pemerintah daerah di sana. Ini program Presiden yang menolak ini kan orang-orang yang belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan sekitarnya. Dan juga sengaja juga orang-orang yang mengerti, tapi pura-pura tidak mengerti. Jadi program Presiden ini luar biasa. Kami dua ini dari kurang gizi bisa sekolah. Dan kami tahu itu, karena itu program kami yang pertama itu masalah pendidikan gratis dan kesehatan juga gratis. Dan seperti Pak Presiden sudah berikan program makanan gratis. Karena itu kita akan menggunakan pola asrama. Jadi tidak kasih makan ke sekolah-sekolah, tapi pola asrama kita akan terapkan setiap sekolah. Dan yang menolak di sana biasa, orang ingin dapat bagian pasti ada teriak sini sana. Tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil di bawah. Padahal ulah orang-orang hebat juga ada di Indonesia ini. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan satu pesan Presiden yang menjadi prioritas kerjanya. Menurut Hidayat, Presiden Prabowo meminta dirinya menyelesaikan permasalahan penyelundupan timah ilegal yang terjadi di Bangka Belitung. Apa ini katakan Pak Presiden, kita akan melaksanakan tugas-tugas yang dimintakan Pak Presiden. Yang mana adalah Presiden adalah
pimpinan kami yang tertinggi di dalam melaksanakan program pemerintah ini. Yang mana Pak Presiden memerintahkan saya nantinya melalui media, melalui apapun, bahwa di Bangka Belitung adalah terkenal dengan tambang timah yang besar itu, dan sekarang ini maraknya penyelundupan yang luar biasa. Maka saya gubernur beserta jajarannya akan menuntaskan penyelundupan di Bangka Belitung, karena itu adalah merugikan negara, merugikan rakyat. Kedua pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut juga berjanji untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah pusat, salah satunya adalah program ketahanan pangan. Dari Jakarta, Haidar Pasal, Adin Hudayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi telah membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa untuk menjadi juru bicara, Presiden tidak perlu melantik dirinya. Hal tersebut terkait dengan jabatannya sebagai Mensesnek yang memang sudah seharusnya juga aktif sebagai juru bicara Presiden. Meskipun demikian, Prasetyo Hadi menegaskan kantor komunikasi kepresidenan akan tetap berperan menjadi corong komunikasi istana. Prasetyo mengungkap hal tersebut dilakukan guna memperkuat komunikasi publik, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian persiapan Palestina merdeka. Menurut Muzani, upaya rekonstruksi di jalur Gaza juga dilakukan seperti pembangunan kembali masjid, rumah sakit, dan juga sekolah. Polemik rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia terus bergulir. Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan rencana tersebut sebagai bagian dari persiapan Palestina merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Indonesia sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina juga sudah mulai mempersiapkan bagaimana rekonstruksi itu kita bantu. Menurut Muzani, upaya rekonstruksi di jalur Gaza juga dilakukan, seperti pembangunan kembali masjid, rumah sakit, dan sekolah. Nantinya, usaha rekonstruksi akan diisi tenaga medis dan tenaga pendidik untuk pembangunan manusia di Palestina. Maka yang diperlukan adalah bagaimana mengisi dokter-dokter, tenaga pendidik, dan para guru yang sekarang ini menjadi korban gugur dalam peperangan terhadap Israel. Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina. Itu yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, bagian dari dukungan kita secara menyeluruh. Upaya evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia juga menjadi salah satu agenda Presiden Prabowo dalam lawatan ke Uni Emirat Arab, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Yordania. Saat di Turki, Presiden Prabowo menyebut evakuasi tersebut bukan relokasi, namun membantu warga Gaza.
Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya. Pak, rencananya kapan untuk Pak? Membantu. Tim TV One mengabarkan. Delapan daerah di Indonesia siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu besok. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, 8 daerah di Indonesia siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu esok. Pelaksanaan PSU di 8 daerah itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di 8 daerah di Indonesia. 8 daerah tersebut merupakan daerah yang wajib melaksanakan PSU dalam masa waktu 60 hari sejak putusan MK dibacakan. Daerah itu meliputi Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kabupaten Serang, Banten, Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Total ada 8.763 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang serentak. KPU menjamin kesiapan logistik untuk 8 daerah tersebut sudah 100%. Distribusi logistik di sejumlah daerah sudah berjalan, bahkan ada beberapa daerah yang distribusi logistiknya sudah selesai. Itu ada 8 titik putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindak lanjut, yaitu 8 kabupaten kota yang akan menggelar pelaksanaan PSU di seluruh TPS di daerah tersebut. Pertama, Kota Banjarbaru, jumlah TPS-nya nanti ada 403 TPS. Kemudian Kabupaten Serang ada 2.355 TPS. Kemudian Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat ada 605 TPS. Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan 531 TPS. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 2.847 TPS. Kemudian Kabupaten Kutai Kertanegara 1.447 TPS. Kabupaten Gorontalo Utara 245 TPS dan Kabupaten Bengkulu Selatan 330 TPS. Luas itu juga sudah disampaikan. Pemungutan suara ulang di 8 daerah di tanah air merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa pemilihan kepala daerah serentak 2024. Nanti disebutkan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana persiapan pemungutan suara ulang di Tasikmalaya, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Denden Ahdani. Selamat sore Denden, bagaimana persiapan KPU Tasikmalaya di sana untuk sore hari ini? Ya baik, selamat sore dengan pemirsa TV One. Kami kabarkan saat ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya yang mana pada hari besok akan dilakukan pemungutan suara ulang PSU yang mana di Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan satu daerah di Jawa Barat yang mengikuti pemungutan suara ulang setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon bupati dari 3 calon bupati yang dicalonkan di Pilkada serentak 2024 lalu. Dan untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, jumlah TPS yang akan disiapkan sebanyak 2.847 TPS dari 361 desa dan 39 kecamatan. Untuk lebih jelasnya,
kami sudah bergabung bersama Pak Ade Abdullah ini sebagai Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Pak penjelasan dari persiapan PSU untuk hari besok kita. Ya. Alhamdulillah kita segala siap, termasuk juga dari mulai diskusi, kemudian juga ada berkaitan dengan acara besok 17 2025 itu segalanya. Dan kita mulai karena begini 531 ya, biasanya rumusnya kita 5 hari, hampir 5 hari dari kabupaten, kemudian 3 hari dari kecamatan ke ke PPS, dan dari PPS hampir 1 sekarang. Kita hari ini terus update, walaupun cuacanya lagi kurang bagus ya, hujan gitu. Tapi alhamdulillah tadi rekan-rekan sudah mengupdate, dan mudah-mudahan nanti jam 6 sore ini semua sudah terdistribusikan ke masing-masing PPS. Ada kendala Pak punya cuaca kan Oke, baik. Terkait dengan beberapa memang TPS ada yang tadi ya, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah sudah ditangani. Karena tadi sejak pagi itu kita sudah mulai karena ini hujan itu, ini jam berapa ya tadi, sekitar jam 2-an ya. Jam 2:30 ini mulai menurun, dan hari ini kami update itu sudah hampir di 75% itu sudah terdistribusikan. Lagian juga kalau memang sudah di desa, maksudnya sudah di PPS itu kan, kalau kita ekuivalensikan itu hanya 7 PPS. Jadi kalau bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, jangan lupa besok Sabtu tanggal 19 April 2025, ayo datang ke TPS dan salurkan suara Anda. Karena tentu satu suara Anda ini sangat berpengaruh dalam memilih dan menentukan pilihan. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Yang akan dilakukan besok di Tasikmalaya, dan jika dan pemirsa tadi penjelasan dari Pak Ade Abdullah sendiri sebagai Komisi Hukum dan Pengawasan, yang mana untuk pelaksanaan PSU atau pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya esok hari sudah siap dilaksanakan. Terima kasih Tiga. Baik, terima kasih Denden Ahdani mengabarkan langsung dari Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke kabar lainnya. Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk pelaksanaan retret gelombang kedua bagi para kepala daerah. Sebelumnya retret kepala daerah juga digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret kepala daerah gelombang kedua siap digelar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kementeriannya tengah menyiapkan skenario kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua, baik dari segi acara maupun lokasinya. Retret ini akan diikuti oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang Kamis kemarin dilantik, yakni gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung. Nanti ini akan tambah lagi yang 2 ini. Nanti sudah kita buat skenario, tapi akan tambah lagi yang 2 lagi. Nanti kita akan sampaikan. Tempatnya di mana? Kiri. Nanti akan ada beberapa skenario. Sebelumnya Februari lalu, retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada sekitar 456 kepala daerah yang mengikuti acara tersebut. Dalam acara retret, Presiden Prabowo dan sejumlah jajaran menteri kabinetnya memberikan pengarahan kepada kepala daerah yang sudah dilantik. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di sekitar area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di sekitar area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Menurut pihak Pelindo, kemacetan terjadi akibat meningkatnya arus barang peti kemas. Peningkatan arus barang bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca pembatasan lalu lintas barang. Selain itu juga mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada hari Jumat hingga hari Minggu pekan ini. Pihak Pelindo memastikan tidak ada hambatan akibat sistem yang bermasalah. Berdasarkan data Pelindo, terjadi peningkatan jumlah truk yang masuk ke terminal hampir 100%. Jika biasanya 2.500 unit, namun menjadi 4.000 unit. Bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal yaitu namanya NPCT1. NPCT1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar, itu nama kapalnya sebentar. Saya cek. Nama kapalnya MSC Aduvi, Everbalmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya. Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kapal kontainer ini window ini sudah terschedule tetapi mengalami delay sehingga menambah volume di masa atau di waktu yang memang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact ada keterlambatan yang seharusnya minggu lalu. Dan juga ini sebenarnya ada peningkatan ekonomi pasca lebaran ini. Memang kondisinya itu ada geliat peti kemas yang memang sudah mulai naik. Kami sampaikan bahwa year to year-nya di Maret 2024 dan 2025 ini ada peningkatan sekitar 4,2%. Ini memang ada peningkatan ekonomi sehingga sudah ada peningkatan plus tambahan lagi ada waktu kapal yang sandar tidak seharusnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan hasil negosiasi dan diplomasi perdagangan Indonesia Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah merespons positif, di mana dalam waktu 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis untuk menghasilkan solusi yang konstruktif dan juga saling menguntungkan. Ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut. Dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kemenak menerapkan skema murur tanazul sekaligus pada penyelenggaraan ibadah haji 2025. Murur adalah skema mabit dengan cara hanya melintas di Muzdalifah. Jemaah diberangkatkan dari Arafah setelah masuk waktu maghrib, lalu melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus. Selanjutnya menuju Mina. Skema ini dilakukan demi mengantisipasi kepadatan saat puncak dari jamaah haji di wilayah Muzdalifah dan Mina, dan layanan lebih manusiawi bagi jemaah haji, terutama jemaah haji lansia dan disabilitas.
kita butuh akselerasi saja ya, tidak ada catatan khusus. Kontrak-kontrak sudah selesai, alhamdulillah. Hotel catering, kemarin kita tinjau juga lokasi puncak haji. Mereka semua sedang persiapan pembangunan infrastruktur, toilet, tenda, karpet, kasur, dan lain-lain. Makanannya, karena itu puncak. Dan skenario murur serta tanazul itu. Ya, karena ini pertama kali kita konsepkan dua-duanya, murur dan tanazul secara langsung. Jadi kami harus ekstra hati-hati, ekstra detail, dan juga nanti butuh petugas dengan ekstra energi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Aditya Novian Bakri mengapresiasi hubungan 75 tahun antara Indonesia dan Cina, di mana bagi Kadin, Cina merupakan mitra strategis yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan perdagangan Indonesia dan Cina telah memberikan dampak positif, terutama di bidang hilirisasi industri. Investasi dari Cina telah mendorong surplus dagang Indonesia sebesar 2 miliar dolar, khususnya melalui produk stainless steel. Anindya juga menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi barang impor agar UMKM nasional tetap mampu bertahan dan bersaing. Baginya, kerjasama perdagangan dengan Cina harus terus dijaga selagi Indonesia berupaya memperluas pasar ekspor ke Amerika dan negara lain. Nah, Cina ini adalah negara besar yang sangat pesat selama 30 tahun terakhir. Ya. Bahkan sejak waktu itu pimpinannya Deng Xiaoping. Nah, kita di hari ini datang untuk merayakan relasi yang luar biasa itu. Tadi ada sambutan dari Ketua MPR dan juga hadir banyak Menko dan juga Menteri Pemerintah. Dan saya rasa ini bagus, dari Kadin tentu kami mendukung. Karena pada akhirnya yang paling penting dari semua itu adalah perdagangan dan investasi kedua belah negara ini sama-sama tumbuh. Entah Indonesia ke Cina, tapi lebih juga banyak akhir-akhir ini Cina ke Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa sekarang dunia sedang perang dagang. Nah, terutama tarif antara Amerika dan Cina. Nah, Indonesia adalah negara yang non-blok, yang tidak punya musuh, ingin berkawan dengan semuanya. Jadi, Cina merupakan salah satu dari dua adik kuasa itu. Jadi selain kita tentunya berusaha untuk menjalin relasi yang baik, bernegosiasi dengan Presiden Trump, tapi dengan Cina itu hubungan terus dijaga. Karena selama ini manfaatnya juga luar biasa dan patut kita hargai dan kita kembangkan. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana memberikan akses gratis transportasi umum kepada 15 golongan masyarakat. Jika semula program transportasi gratis ini hanya berlaku untuk layanan Transjakarta, tetapi program ini diperluas mencakup layanan MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Program ini ditujukan kepada 15 golongan masyarakat tertentu sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan pelayanan transportasi umum gratis ini, golongan penerima dapat mendaftarkan diri. Pemprov Jakarta akan menggratiskan transportasi umum pada tanggal 21 April dan 24 April 2025 dalam rangka Hari Kartini dan Hari Transportasi Nasional. Baik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu sebagaimana program 100 hari Pak Gubernur, Pak Wagub akan memperluas penerapan tarif gratis terhadap 15 golongan di Transjakarta menjadi ke MRT dan LRT. Oleh sebab itu, kami juga sudah melakukan persiapan dan harapannya akan dilakukan uji coba untuk perluasan tarif gratis 15 golongan ini pada awal Mei dan diharapkan tarif gratis ini pada akhir Mei nanti bisa diterapkan dan digunakan oleh masyarakat dalam bermobilitas di Jakarta. Tentu ada perluasan dari 15 golongan sebelumnya, seperti contoh untuk pelajar yang mendapatkan KJP+, maka ini akan diperluas selain KJP juga KJMU+. Ini akan mendapatkan tarif gratis 15 golongan di Transjakarta, MRT dan LRT.
Pemirsa, beragam kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menerima kunjungan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua Menlu menegaskan pentingnya kemitraan strategis komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia, serta kepentingan bersama dalam memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Keduanya juga membahas upaya untuk memperdalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk langkah untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan sesuai hukum internasional. Selain itu, keduanya juga membahas tarif timbal balik Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dan Menlu Rubio menyambut baik upaya Indonesia melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang. Penggabungan 3 perusahaan telekomunikasi diharapkan mampu memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 3 perusahaan telekomunikasi yang merger adalah PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, dan PT Smart Telekom. Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Komdigi) menyetujui penggabungan perusahaan tersebut. Sebanyak 8.000 BTS di daerah akan dibangun serta peningkatan akses pelayanan ribuan sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kantor pemerintahan. Dengan adanya penggabungan tersebut, Komdigi berharap tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, dan PT Smart Telekom Tbk yang selanjutnya akan beroperasi sebagai satu entitas baru bernama PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen. Di antaranya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16%. Pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16%. Penambahan 800 BTS baru yang difokuskan di daerah. 8.000 BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. Peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji meninjau program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Wihaji berharap pencegahan stunting bukan tanggung jawab negara semata, namun semua pihak bisa berkontribusi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji meninjau program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ada 4 rumah dikunjungi oleh Wihaji. Menurut Wihaji, pencegahan stunting bukan tanggung jawab negara semata, namun semua pihak bisa berkontribusi. Meninjau program Quick Win dari kementerian, salah satunya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kalau tadi di Kota Palembang, MBG salah satunya juga untuk cegah stunting yang berbasis APBN.
Kalau ini tanpa APBN, tanpa APBD. Siapa yang membantu orang tua asuh? Siapa orang tua asuh? Salah satunya ada korporasi, ada perusahaan, di sini barangkali ada sawit dan sebagainya yang berempati, salah satunya untuk memberikan asupan gizi maupun sebab yang lain. Wihaji juga menyerahkan bantuan dari orang tua asuh kepada warga yang memiliki balita beresiko stunting. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Pemirsa, perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia harus segera dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan lagi surga bagi illegal logging. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau hutan hasil inovasi para tenaga ahli di Sampit, Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunjungi hutan di kawasan Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hutan ini dikelola perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH yang tenaga ahlinya mampu mempersingkat pertumbuhan pohon jenis meranti yang biasanya diperlukan waktu hingga 85 tahun menjadi hanya 17 tahun untuk siap panen. Menurut Raja Juli Antoni, julukan Indonesia sebagai surga bagi kejahatan illegal logging harus segera dihilangkan agar Indonesia bisa mempertahankan fungsi hutannya sebagai paru-paru dunia. Indonesia ini dulu menjadi pusat illegal logging. Jadi perusahaan HPH itu identik dengan kerusakan alam, ya, penebangan hutan. Tidak bisa dipungkiri memang itu terjadi, namun banyak juga ternyata pengalaman-pengalaman positif, best practices, di mana perusahaan HPH justru dapat memproduksi sesuatu yang produktif, ya, tapi saat bersamaan konservasi alam, ya, regenerasi alam tetap terjaga dengan baik. Nah, Selain memantau langsung kondisi hutan, Raja Juli Antoni juga menanam pohon sebagai simbol pelestarian. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, 8 daerah di Indonesia siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu esok. Pelaksanaan PSU di 8 daerah itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di 8 daerah di Indonesia. 8 daerah tersebut merupakan daerah yang wajib melaksanakan PSU dalam masa waktu 60 hari sejak putusan MK dibacakan. Daerah itu meliputi Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kabupaten Serang, Banten, Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Total ada 8.763 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang serentak. KPU menjamin kesiapan logistik untuk 8 daerah tersebut sudah 100%. Distribusi logistik di sejumlah daerah sudah berjalan, bahkan ada beberapa daerah yang distribusi logistiknya sudah selesai. Itu ada 8 titik putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindak lanjut, yaitu 8 kabupaten kota yang akan menggelar pelaksanaan PSU di seluruh TPS di daerah tersebut. Pertama, Kota Banjarbaru, jumlah TPS-nya nanti ada 403 TPS. Kemudian Kabupaten Serang ada 2.355 TPS. Kemudian Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat ada 605 TPS. Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan 531 TPS.
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 2.847 TPS. Kemudian Kabupaten Kutai Kertanegara 1.447 TPS. Kabupaten Gorontalo Utara 245 TPS dan Kabupaten Bengkulu Selatan 330 TPS. Luas itu juga sudah disampaikan. Pemungutan suara ulang di 8 daerah di tanah air merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa pemilihan kepala daerah serentak 2024. Nanti disebutkan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, KRI Bung Hatta resmi bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia. KRI Bung Hatta diresmikan oleh Putri Bung Hatta, Mutia Hatta bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali di Batam, Kepulauan Riau. Pemberian nama KRI Bung Hatta untuk mengenang jasa Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pertama. Mutia Hatta sebagai Putri Bung Hatta merasa terharu atas pemberian nama Bung Hatta. Hal itu sejalan dengan prinsip Bung Hatta agar bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh dan berdaulat serta berdiri di atas kaki sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang handal. Korvet KRI Bung Hatta memiliki panjang 80,3 meter dan lebar 12,6 meter. Kapal ini juga memiliki keunggulan untuk peperangan di permukaan air, udara, dan bawah air dengan memiliki senjata utama berupa meriam kaliber 57 mm yang dapat di-upgrade hingga kaliber 76 mm dan 2 unit meriam kaliber 20 meter. Pemirsa, untuk mengenang Perang Dunia II dan menjalankan peran diplomasi, TNI Angkatan Laut bersama Kedutaan Besar Amerika menggelar penyelaman untuk memasang prasasti dan bendera kedua negara serta peletakan karangan bunga di area bangkai kapal USAT Liberty di perairan Laut Tulambe, Karangasem, Bali. Penyelaman melibatkan penyelam Naval Historical Diver NHD dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut dan penyelam dari Kedutaan Besar Amerika serta masyarakat setempat. Ini merupakan wujud persahabatan dan komitmen bersama kedua negara dalam melestarikan warisan sejarah serta ekosistem bawah laut yang kini tumbuh subur di sekitar bangkai kapal. Kapal perang milik Amerika Serikat USAT Liberty tenggelam akibat ditembak oleh kapal selam Jepang tahun 1942. Saat ini bangkai kapal ini menjadi destinasi utama wisata penyelaman. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama dengan Sira Safira dan juga Aditya Nugroho. Saya Pita Zeka mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.